Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ucapkan selamat datang untuk mahasiswa baru jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung. Saya Firda Zulfa Fahriani, dosen mata kuliah Manajemen. Untuk pertemuan pertama ini, agenda kita adalah yang pertama, introduction. Yang kedua, penjelasan RPS. Yang ketiga, penjelasan kontrak perkuliahan. Dan yang keempat, penjelasan terkait dengan tugas individu maupun kelompok. Untuk yang pertama, introduction. Yaitu di sini saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Ini adalah personal background saya. Kemudian yang kedua, terkait dengan penjelasan RPS. Sebenarnya di dalam RPS yang sudah kalian download, di situ sudah ada penjelasan terkait dengan rencana pembelajaran semester. Nah, namun dalam RPS itu yang paling penting kalian harus tahu terkait dengan materi apa yang akan kita bahas selama 1 semester ke depan. Nah, berikut adalah materi yang akan kita bahas selama 1 semester ke depan. Total materinya adalah 12 materi. Jadi nanti silahkan untuk yang pertama, kelas harus membagi kelompok sebanyak 12 kelompok. Setelah pembagian kelompok selesai, jadi tugas yang kedua yaitu memahami terkait dengan kontrak perkuliahan. Nah, di dalam 1 semester ke depan, ini adalah kontrak perkuliahan kita. Jadi, yang harus kalian pahami terkait dengan kontrak perkuliahan ini adalah yang pertama, sistem presensi. Yang kedua, terkait dengan penugasan individu maupun kelompok. Yang ketiga, terkait dengan penilaian dari keaktifan. Dan yang keempat, penilaian terkait dengan UTS dan juga UAS. Nah, terkait dengan kontrak perkuliahan ini, yang pertama, kalian harus paham terlebih dahulu bagaimana sistem presensi yang akan dilakukan. Di mana sistem presensi kita dengan memanfaatkan fitur attendance atau presensi di e-learning. Nah, ketika presensi, caranya bagaimana? Yaitu silahkan login di e-learning terlebih dahulu, searching kelas dengan kode kelas yang sudah saya berikan, kemudian mengisi daftar hadir dengan cara klik present, bukan absen. Karena yang betul adalah presensi, yaitu kehadiran, sedangkan absensi adalah ketidakhadiran. Kemudian, yang harus kalian tahu adalah di mana kehadiran minimal kalian adalah sebesar 75% dari total kehadiran. Nah, total kehadiran kita berapa? Selama 1 semester ini adalah 16 kali pertemuan. Jadi di sini kalian hanya punya batasan maksimal absen atau tidak hadir yaitu sebentar atau sebanyak 4 kali. Nah, absen di sini kriterianya seperti apa? Absen di sini artinya kalian tidak masuk tanpa keterangan sama sekali atau kalian melakukan presensi terlambat. Nah, untuk pertemuan pertama ini, saya memberikan batasan absensi atau presensi, sebesar atau sepanjang jam perkuliahan kita. Namun untuk pertemuan selanjutnya, untuk pertemuan kedua, sampai dengan pertemuan terakhir, saya hanya bisa memberikan presensi atau batas presensi sebesar 30 menit di jam kuliah pertama. Jadi di awal perkuliahan, ketika jam perkuliahan sudah dimulai, maka silahkan kalian melakukan presensi di e-learning. Jadi batas presensinya hanya 30 menit. Nah, lebih daripada itu, maka kalian nanti akan dianggap absen atau tidak masuk.
Nah, padahal ketika kalian melakukan absen atau ketidakhadiran kalian lebih dari 4 kali, maka kalian tidak bisa mengikuti UAS. Jadi harus hati-hati ketika sudah mulai jam perkuliahannya, bersegeralah untuk segera mengisi presensi atau daftar hadir di e-learning. Seperti itu ya. Nah, kemudian terkait dengan penugasan. Jadi di sini penugasannya ada dua. Yang pertama tugas individu, yang kedua adalah tugas kelompok. Nah, terkait dengan tugas individu, tugasnya apa saja? Yang pertama ada tugas terkait dengan peta konsep, yang kedua adalah tugas terkait dengan review atau resume materi. Mungkin nanti juga ada penugasan di pertemuan kedua nanti, ada penugasan terkait dengan menganalisa video. Nah, itu adalah tugas individu. Nah, di sini yang akan saya jelaskan terkait dengan tugas individu, baik itu peta konsep maupun review materi. Kemudian yang kedua, terkait dengan tugas kelompok. Di mana tugas kelompok kalian hanya satu, yaitu membuat video PPT materi. Penjelasannya seperti apa? Nanti akan saya jelaskan. Selanjutnya, terkait dengan penilaian keaktifan, bahwa setiap mahasiswa wajib aktif ketika diskusi berlangsung. Jadi nanti setelah presentasi dilakukan oleh kelompok, presentasinya seperti apa? Yaitu dengan cara pembuatan video materi tadi. Jadi nanti pembuatan video tersebut itu adalah sebagai wakil presentasi dari kelompok. Nah, kemudian setelah presentasi dilakukan atau dengan cara melihat video PPT materi tersebut sudah dilakukan, maka ada forum yang disebut dengan forum diskusi. Nanti kita manfaatkan forum diskusi di e-learning, fitur forum diskusi di e-learning. Nah, di situ nanti mahasiswa non-presenter yang tidak presentasi hari itu wajib aktif dalam forum. Nanti setiap keaktifan kalian itu pasti akan ada penilaiannya. Dan yang terakhir, UTS dan juga UAS, di mana nanti di pertengahan semester kita ada ujian tengah semester, di akhir semester kita ada yang namanya ujian akhir semester, di mana keseluruhannya memiliki bobot 20%. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Walaupun media utama pembelajaran kita adalah e-learning IAIN Tulungagung, namun kita juga bisa menggunakan media lain untuk menunjang aktivitas perkuliahan, misalkan Zoom meeting, WhatsApp group, dan email, jika memang dibutuhkan. Untuk penjelasan terkait dengan tugas kelompok, yang pertama tadi sudah saya jelaskan bahwasanya tugas pertama yang dilakukan oleh kelas yaitu membentuk kelompok sebanyak 12 kelompok. Karena materi kita kan totalnya adalah 12, maka nanti yang melakukan presentasi itu sebanyak 12 kelompok juga. Nah, setelah membentuk kelompok, kemudian silahkan tiap anggota kelompok untuk mencari referensi yang sesuai dengan tema kalian. Minimal adalah 2 buah buku. Nah, di sini saya tidak membebankan apakah kalian harus membeli, apakah kalian harus katakan dalam hal ini pinjam dan seterusnya, silahkan. Apapun itu yang jelas ketika kalian mengerjakan video PPT, itu kalian menggunakan minimal 2 buah buku referensi. Jadi kalian bisa misalkan tidak merasa keberatan silahkan untuk membeli ataupun bisa pinjam atau mungkin cari e-book dari buku tersebut juga boleh. Jadi yang jelas silahkan kalian gunakan 2 buah buku referensi yang berkaitan dengan tema kalian masing-masing. Nah, setelah itu silahkan dibuat video PPT terkait dengan materi kalian tersebut. Nah, terkait dengan caranya pembuatan video PPT seperti apa, nanti akan saya share contohnya di WhatsApp grup kalian. Nah, yang perlu kalian tahu adalah deadline dari pengumpulan dari video PPT tadi, yaitu deadline-nya semua kelompok dikumpulkan maksimal H-2 pertemuan ketiga. Jadi nanti sesuai dengan apa yang ada di RPS bahwa pertemuan ketiga adalah mulainya presentasi kelompok pertama.
Jadi nanti H-2 pertemuan ketiga semuanya baik itu kelompok 1 sampai dengan kelompok 12 untuk mengumpulkan tugas dari video PPT tersebut. Jadi nanti semuanya mengerjakan di awal ya. Jadi mengerjakan di awal kemudian silahkan dikumpulkan H-2 pertemuan ketiga. Berikutnya mengenai ketentuan tugas individu yang merupakan peta konsep, yang berupa peta konsep. Jadi di sini peta konsep ini hanya kalian kerjakan 1 kali saja selama 1 semester ini. Jadi peta konsep ini adalah tugas pertama kalian setelah kalian mendapatkan kuliah perdana ini. Jadi nanti silahkan kalian buat peta konsep yang berkaitan dengan overview mata kuliah manajemen, yaitu silahkan dikerjakan di buku gambar atau kertas HVS polos, di mana nanti pengumpulannya atau submitnya adalah deadline-nya adalah H+1 pertemuan hari ini atau pertemuan pertama ini. Nah, maksimal pukul 21 di e-learning. Jadi H+1 pertemuan pertama maksimal besok pukul 21. Nah, cara submitnya seperti apa? Foto atau scan hasil peta konsep yang sudah kalian buat, kemudian submit di e-learning. Atau mungkin media lain ketika memang e-learningnya sedang bermasalah. Namun, dalam hal ini silahkan buat sekreatif mungkin, bebas bisa full color terkait dengan overview mata kuliah kita, yaitu manajemen. Nah, contohnya seperti apa? Coba kita lihat selanjutnya. Nah, ini adalah contoh hasil peta konsep dari mata kuliah manajemen. Silahkan bisa dibuat kurang lebih seperti ini, tapi tidak boleh sama persis. Kemudian silahkan dibuat sekreatif mungkin, sesuai dengan kreativitas kalian, kemudian disubmit di e-learning sesuai dengan deadline-nya. Kalaupun memang sebelum deadline sudah bisa submit, silahkan bisa disubmit. Tapi batas maksimal yaitu besok pukul 21.00 submitnya di e-learning. Kemudian yang terakhir terkait dengan tugas individu yang berupa review atau resume materi. Jadi ini sebenarnya review atau resume materi ini merupakan catatan kalian, catatan tangan kalian di buku tulis atau buku catatan kalian masing-masing. Jadi di sini nanti ketika ada yang presentasi yaitu penampilan dari video PPT materi yang sudah dibuat oleh teman-teman kelompok kelas kalian. Jadi nanti silakan kalian simak video tersebut, kemudian kalian catat hal-hal atau poin-poin penting yang ada di video tersebut di buku catatan tersebut. Atau mungkin kalian juga bisa mencatat pertanyaan apa yang ingin kalian tanyakan di forum nanti. Jadi nanti silahkan ditulis catatan mengenai poin-poin penting dari materi yang sudah disampaikan oleh teman-teman kelompok. Seperti itu. Kemudian kalau sudah selesai, kalian foto atau scan, kemudian kalian submit di e-learning, di mana deadline-nya adalah jam akhir perkuliahan. Jadi ini terkait dengan review atau resume materi ini dikerjakan setiap kali pertemuan ketika itu memang ada presentasi pada saat itu. Jadi ketika ada presentasi, yaitu misalkan pertemuan ketiga, itu ada presentasi kelompok pertama, maka ini nanti dikerjakan seperti itu. Sampai dengan sampai dengan kelompok 12. Jadi nanti dikerjakan ketika memang pada saat itu ada presentasi kelompok. Nah, submitnya sesuai deadline-nya sesuai dengan jam akhir perkuliahan. Jadi hati-hati. Jadi misalkan kalau sudah selesai langsung saja difoto, kemudian atau di scan, kemudian langsung disubmit di e-learning seperti itu. Baik, saya rasa cukup penjelasan mengenai kuliah perdana hari ini. Semoga penjelasan saya bisa dipahami, bermanfaat untuk kalian, dan semoga tetap semangat walaupun kita melaksanakan perkuliahan ini hanya secara daring.
tidak melakukan tatap muka secara langsung, tapi saya harapkan semangat kalian dalam tholabul ilmi tidak pernah pudar. Terima kasih dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.